Timnas Indonesia bisa mengamankan tiket lolos ke putaran 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 5 Juni mendatang. Ada dua skenario yang harus terpenuhi. Pertama, Timnas Indonesia wajib meraih kemenangan. Kedua, Bahrain wajib kehilangan poin ketika berjumpa Arab Saudi. Duel Bahrain versus Arab Saudi juga digelar pada tanggal 5 Juni 2025. Dalam hal ini, Bahrain tak harus menelan kekalahan. Jika Bahrain ditahan Arab Saudi dan Timnas Indonesia menang atas Cina, maka skuad Garuda dipastikan mengunci tiket ke putaran keempat. Timnas Indonesia kini menempati peringkat keempat grup C dengan raihan 9 poin. Tambahan 3 poin dari laga melawan Cina akan membuat Timnas Indonesia mengumpulkan 12 angka. Jika imbang menghadapi Arab Saudi, Bahrain hanya akan memiliki poin maksimal 10. Di sisi lain, Cina yang kalah dari Timnas Indonesia hanya akan mengoleksi poin maksimal sebanyak 9. Dengan begitu, Timnas Indonesia tak akan lagi dapat dikejar oleh Bahrain dan Cina yang berada di posisi kelima dan keenam. Laga terakhir Timnas Indonesia adalah melawan Jepang pada 10 Juni 2025. Dua tim yang menempati peringkat dua besar akan lolos langsung ke putaran final Piala Dunia 2026. Sementara itu, dua tim yang menghuni peringkat ketiga dan keempat berhak lolos ke putaran keempat dan dua tim terbawah dipastikan tersingkir. Pertandingan Timnas Indonesia melawan Cina bakal digelar pada 5 Juni 2025 di Stadion Gelora Utama Bung Karno, Jakarta. 5 hari kemudian, Timnas Indonesia bakal bertandang ke markas Jepang. Di sektor bek kanan, Patrick Kluivert memanggil 3 nama utama. Ketiganya adalah Asnawi Mangkualam, Kevin Dix, dan Sandy Walsh. Selain itu, masih ada Eliano Reinders dan Jakob Sayuri yang bisa dipasang di posisi tersebut. Sebelum dimulainya pemusatan latihan pada 26 Mei 2025, ada kabar baik dari Denmark. Kevin Dix terlihat sudah pulih dari cedera. Hal tersebut terlihat dari unggahan akun Instagram Copenhagen Sundays. Sebelumnya, sang pemain divonis mengalami cedera di bagian hamstring. Kondisinya tersebut membuatnya absen sampai akhir musim. Kevin Dix terancam tidak bisa tampil saat laga lawan Cina. Sayangnya, Kevin Dix tidak berlatih bersama setim. Pemain 29 tahun tersebut masih melakukan latihan terpisah. Kevin Dix masih butuh waktu untuk kembali ke lapangan hijau. Di sisi lain, kabar buruk juga menimpa sektor bek kanan skuad Garuda. Sandy Walsh sebenarnya kembali dipercaya tampil di lini pertahanan Yokohama F. Marinos dalam lanjutan G1 League melawan Vissel Kobe. Sandy Walsh dipercaya jadi starter pada laga tersebut, tetapi dirinya tidak bisa bertahan di lapangan hingga akhir laga. Pemain berdarah Surabaya tersebut harus digantikan pada menit ke-85 akibat cedera. Belum diketahui seberapa parah kondisi Sandy Walsh. Tentu ini bukan kabar baik bagi Patrick Kluivert mengingat dua bek kanan terbaiknya tidak dalam kondisi fit 100%. Meski begitu, masih banyak alternatif yang bisa dipercaya saat tampil lawan Cina. Asnawi Mangkualam dan Jakob Sayuri jadi dua kandidat terdepan untuk menggantikan dua pemain tersebut. Manajer Timnas Indonesia Sumarji membeberkan kabar terbaru dari Mads Hilgers dan Emil Audero jelang lawan Cina dan Jepang di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia memang akan menjalani laga lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Juni 2025. Dua pertandingan ini menjadi laga penting bagi Timnas Indonesia apabila ingin menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026. Akan tetapi, kabar tak menyenangkan justru menghampiri skuad Garuda. Belum lama ini, bek Timnas Indonesia, Mads Hilgers dilaporkan mengalami cedera. Pemain berusia 24 tahun tersebut dikabarkan oleh pelatih FC Twente
Joseph Osting bahwa Max Hilgers tetap dalam kondisi terbaik. Jelang membela timnas Indonesia menghadapi Cina dan Jepang, Max Hilgers dilaporkan mengalami cedera. Pemain keturunan Indonesia Belanda itu bahkan disebut mengalami ketegangan di hamstringnya. Oleh karena itu, ini menjadi kabar buruk karena Max Hilgers yang telah memiliki 3 caps bersama timnas Indonesia sebenarnya belum pernah menjalani pertandingan di kandang skuad Garuda. Bahkan terakhir kali saat timnas Indonesia melawan Bahrain pada Maret 2025 lalu, Max Hilgers harus kembali ke Belanda lebih awal saat rekan-rekannya masih berjuang melawan Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Hal ini karena Max Hilgers mengalami cedera saat timnas Indonesia melawan Australia, sehingga ia harus menjalani perawatan di Belanda. Sumarji menjelaskan sampai saat ini, Max Hilgers masih dijadwalkan bergabung dengan skuad Garuda dalam pemusatan latihan di Bali pada 26 Mei 2025. Sumarji juga belum bisa memberikan penjelasan lebih rinci terkait kabar cedera yang dialami Max Hilgers. Namun ia memastikan pemain FC20 tersebut bakal segera bergabung dengan tim Merah Putih. Jadi, sampai sekarang masih sesuai jadwal, ujar Sumarji. Tiket juga sudah disiapkan, belum ada kabar lebih lanjut. Intinya, semua pemain siap datang, ucapnya. Tak hanya memberi kabar terbaru soal Max Hilgers, pria yang juga menjabat sebagai Ketua Badan Tim Nasional PSSI itu memastikan Emil Audero tak ada halangan. Pemain berusia 28 tahun tersebut memiliki peluang besar untuk menjalani debut bersama timnas Indonesia. Pasalnya, Marten Paes dipastikan absen dalam laga melawan Cina karena terkena akumulasi kartu kuning. Oleh karena itu, Emil Audero memiliki peluang besar untuk debut setelah sebelumnya diragukan karena masih membela Palermo di playoff Serie B. Namun Emil Audero dan kawan-kawan telah dipastikan gagal membawa Palermo promosi sehingga peluang debut lebih besar. Sumarji pun memastikan bahwa dalam pembicaraan terakhir, Emil Audero pun siap untuk membela tim Merah Putih. Untuk itu, Sumarji pun berharap bisa datang tepat waktu buat timnas Indonesia menjalani persiapan lawan Cina dan Jepang. Pembicaraan terakhir di grup, kondisi tidak ada apa-apa dan kita doakan semoga baik-baik saja dan sesuai jadwal datang ke Indonesia, tuturnya. Sekedar informasi bahwa timnas Indonesia akan menjalani TC di Bali mulai 26 hingga 31 Mei 2025. Setelah itu, para pemain dijadwalkan akan bertolak ke Jakarta pada 1 Juni 2025 untuk persiapan menghadapi Cina. Cina sudah merilis 27 pemain untuk laga lawan timnas Indonesia dan Bahrain. Duel lawan timnas Indonesia terjadi di matchday ke-9 Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. 5 hari kemudian, Cina bakal menjamu Bahrain di Longsing Football Stadium, Chongqing. Dari daftar tersebut, Cina dilaporkan meninggalkan celah yang bisa dimanfaatkan skuad Garuda. Salah satu celah pertama ada di sektor bek kanan. Dalam daftar pemain, Branko Ivankovic hanya membawa Yang Ziyang selaku bek kanan murni. Kondisi tersebut jelas berisiko bagi Cina. Pasalnya, Cina butuh untuk sapu bersih kemenangan untuk menjaga mimpi ke Piala Dunia 2026. Selain itu, tim tamu masih memiliki pemain lain yang bisa dipaksakan tampil di situ. Ada 2 pemain yang bisa main di posisi tersebut, yaitu Hu Hetao dan Wang Xiangyuan. Kelemahan paling krusial terjadi di lini tengah. Cina disebut-sebut tidak memiliki gelandang yang mampu memberikan operan-operan akurat. Kehadiran mereka jelas dibutuhkan Cina untuk membangun serangan dengan baik. Beberapa pemain yang bisa memainkan peran tersebut tidak dipanggil oleh Branko Ivankovic. Li Yuanyi tidak masuk ke dalam skuad kali ini. Selain Li Yuanyi, ada juga Gao Tianyi yang tidak dipanggil oleh Cina. Media Cina melaporkan bahwa Cina tidak memiliki gelandang bertahan dan gelandang tengah yang mampu mengalirkan operan dengan baik. Kelemahan tersebut seharusnya bisa dimaksimalkan oleh timnas Indonesia. Pada laga terakhir di bulan Maret 2025 lalu, sebenarnya lini tengah timnas Indonesia sudah menemukan keseimbangan. Patrick Kluivert menurunkan Joy Palupesi dan Tom Haye di lini tengah.
Kehadirannya dapat membantu kinerja penting lini tengah skuad Garuda saat bertahan maupun menyerang. Kelemahan ini berkali-kali jadi makanan empuk bagi Merah Putih. Pada lawan Bahrain, skuad Garuda bisa mengeliminasi kelemahan lini tengah lawan saat memaksimalkan serangan balik. Dukung terus Timnas Indonesia pada ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Salam olahraga. Wow.